Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Sebelumnya, yang terhormat pada Bu Kiki selaku dosen pengampu mata kuliah kemasan logistik dan juga teman-teman. Sebelumnya untuk melanjutkan presentasi, izin perkenalkan diri. Nama saya Muhammad Wilani Firdaus Syarifuddin dan rekan-rekan saya. Saya Nadia Mustafizah. Saya Mutiara Widya Destirani. Dan saya dengan Muhammad Revan Syamanggus. Oke. Untuk malam ini, kali ini kita akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang topik pengetahuan bayar tentang packaging ramah lingkungan dan pengaruhnya terhadap keputusan pembelian. Karena kita ingin mengetahui dari pembeli ataupun masyarakat umum bagaimana sih packaging ramah lingkungan dan pengaruhnya terhadap keputusan pembelian. Dan inilah untuk ini yang akan kita bahas. Yang pertama itu ada latar belakang, dan terus ada metode pengamatan. Selanjutnya juga ada hasil pengamatan, kesimpulan, dan dokumentasi. Dan ini adalah tim dari kelompok 4 sendiri. Selanjutnya ada latar belakang di mana kita harus mensurvei atau mewawancarai narasumber untuk mengetahui laporan dari yang kita peroleh kali ini. Untuk rekan saya dipersilahkan. Baik, yang pertama adalah latar belakang, yaitu dengan meningkatnya kesadaran global tentang isu lingkungan, konsumen mulai memperhatikan aspek keberlanjutan dalam produk yang mereka beli, termasuk kemasan produk. Di Indonesia, fenomena ini mulai terlihat dengan munculnya berbagai produk berlabel eco-friendly dan sustainable packaging. Namun, sejauh mana pengetahuan konsumen Indonesia tentang packaging ramah lingkungan dan bagaimana hal ini mempengaruhi keputusan pembelian mereka masih perlu dikaji lebih mendalam. Selanjutnya ada metode pengamatan. Di sini kelompok kami menggunakan pendekatan, yaitu metode wawancara untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang persepsi, sikap, dan perilaku konsumen terhadap packaging ramah lingkungan. Dengan subjek penelitian, yaitu ada seorang wanita dewasa, seorang pria dewasa, pelajar, dan ibu rumah tangga. Dengan instrumen yang digunakan yaitu wawancara terstruktur dengan 6 pertanyaan utama yang mencakup pengetahuan tentang kemasan ramah lingkungan, tingkat kepentingan isu lingkungan, pengaruh packaging terhadap keputusan pembelian, kesediaan membayar premium, kebiasaan membaca informasi kemasan, dan kendala dalam memilih produk ramah lingkungan. Baik, sekarang pembahasan terkait hasil pengamatan. Nah, hasil pengamatan ini kami peroleh dari metode yang telah kami gunakan, yaitu wawancara terhadap beberapa narasumber. Nah, hasil ini kami bagi menjadi beberapa pembahasan. Yang pertama adalah tingkat pengetahuan tentang packaging ramah lingkungan. Nah, kami juga membagi dalam beberapa kategori. Yang pertama adalah tingkat tertinggi, di mana ada narasumber yaitu ibu rumah tangga atau bisa kita sebut sebagai Ibu Sarah. Ini memiliki pengetahuan mendalam tentang berbagai jenis kemasan ramah lingkungan. Nah, beliau ini juga memahami bagaimana konsep biodegradable dan recyclable. Nah, selanjutnya ada Dive, yaitu mahasiswa Telkom yang juga memahami informasi dari media sosial dan memahami juga konsep sustainable packaging dan greenwashing. Nah, selanjutnya ada tingkat menengahnya, yaitu seorang ibu rumah tangga atau Ibu Sari. Nah, beliau ini memiliki pengetahuan dasar yang cukup baik dan juga fokus pada aspek keamanan untuk anak-anaknya. Selanjutnya ada Pak Joko.
Dan beliau ini memiliki pengetahuan praktis berdasarkan pengalamannya. Jadi terkait kemasan tradisional yang beliau gunakan ini juga berdasarkan dari pengalaman yang telah ia alami. Selanjutnya ada tingkat rendahnya, yaitu Aisan, dan beliau ini bekerja sebagai ojek online di mana pengetahuan beliau cukup terbatas, di mana hanya memahami konsep dasar kemasan yang dapat terurai saja. Nah, selanjutnya ini ada pembahasan terkait pengaruh terhadap keputusan pembelian produk. Nah, ini ada beberapa kategori. Yang pertama, pengaruh tertinggi, di mana Ibu Sarah ini pengaruh terkait keputusan pembeliannya cukup tinggi, di mana kemasan ramah lingkungan adalah faktor penentu utama dalam keputusan pembelian untuk beberapa produk. Selanjutnya ada Dive tadi, seorang mahasiswa adalah menurut ia packaging eco-friendly memberikan nilai tambah juga untuk konten media sosial. Selanjutnya ada Ibu Sari bahwa beliau mempertimbangkan untuk masa depan anak-anaknya dan menjadi motivasi juga agar anak-anaknya ini bagaimana di masa depan nanti terkait keputusan pembelian produk. Selanjutnya ada pengaruh rendahnya, di mana pengaruh rendah ini adalah seorang Isan tadi, kemasan hanya menjadi faktor sekunder setelah kualitas produk dan harga. Selanjutnya ada pengaruh sedang, di mana Pak Joko ini mempertimbangkan kemasan ramah lingkungan untuk produk jualannya, namun masih terkendala dalam biaya. Oke, pembahasan berikutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya di sini ada kesediaan membayar premium. Hasil menunjukkan variasi yang signifikan dalam kesediaan membayar premium. Di sini yang bersedia untuk membayar dengan harga yang lebih tinggi itu ada Ibu Sari dan Ibu Sarah. Di tingkat sedang ada Dewi, dan di tingkat rendah ada Pak Ihsan dan Pak Joko. Oke, selanjutnya kendala yang dihadapi. Yang pertama ada kendala ekonomi. Harga premiumnya masih tinggi disebutkan oleh semua narasumber. Keterbatasan budget konsumen, terutama segmen menengah dan ke bawah. Yang selanjutnya ada kendala informasi. Kurangnya edukasi konsumen dan minimnya informasi yang mudah dipahami, keraguan terhadap klaim eco-friendly atau greenwashing. Lanjutnya. Oke, selanjutnya ada kesimpulan. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pengetahuan buyer tentang packaging ramah lingkungan berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. Namun dengan tingkat pengaruh yang bervariasi, tergantung pada beberapa faktor kunci. Oke, jadi ini merupakan dokumentasi dari wawancara kita terhadap masyarakat, masyarakat, masih sedikit masyarakat gitu. Ini belum banyak masyarakat yang kita wawancara, terutama apalagi dengan masyarakat Indonesia yang luas. Ini segelintir orang yang kecil saja. Beberapa sudah ada yang memahami dengan namanya kemasan ramah lingkungan, terus juga ada yang tidak mengetahui, bahkan cuma ada sekedar tahu saja. Jadi banyak faktor-faktor bagaimana mereka itu paham dengan ramah lingkungan dan bagaimana untuk pengaplikasian kemasan ramah lingkungan itu tergantung kondisi tertentu. Ini pun kita wawancara juga beberapa tempat, ada yang dari Sarijadi, kemudian juga ada yang di Buah Batu atau Bojong Soang, dan juga ada yang di daerah dekat Pasteur. Oke, mungkin itu yang bisa kita sampaikan.
Kemasan ramah lingkungan adalah pilihan bijak masyarakat untuk mengurangi sampah dan menjaga kelestarian bumi melalui penggunaan bahan yang mudah didaur ulang, digunakan ulang, atau mudah terurai secara alami. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun sikap. Bunga Mawar, Bunga Melati. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.